Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hasbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah hatam. Belum, sampai apa? Terakhir apa? Sami'an. Ya, terakhir apa? Udah. Sekarang. Masuk pada pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selesai kita membahas yang wajib dan yang mustahil. Yang wajib ada berapa? 20 sifat.
Yang mustahil ada 20 sifat. Kalau ditanya kenapa kok cuman 20? Kenapa kok cuman 20? Ini 20 ini ada enggak dalilnya di dalam Al-Quran? Ini jangan-jangan akal-akalan aja nih 20, enggak ada tuntunannya. Ini banyak yang bertanya demikian, banyak yang mengatakan bahwa ulama bersepakat mengenal sifat Allah itu cukup dengan 20 sifat, dianggap itu enggak ada dasarnya. Padahal yang kita butuhkan di dalam mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan tulisan. Mengenal Allah itu enggak usah pakai tulisan. Langit, bumi, alam itu jadi petunjuk untuk mengenal kepada Allah. Beda kalau mengenal namanya Allah. Kalau namanya Allah nggak bisa dipikir, harus lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, langit bumi ini sudah jadi bukti, begitu loh, bahwa Allah itu ada. Nah, selanjutnya untuk mengenal tentang sifat-sifatnya, maka ulama menggunakan dalil kelaziman namanya. Lazim itu sesuatu yang nggak bisa terpisah pada dirinya Allah. Makna ketuhanan yang kita pahami adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Ya kan? Tuhan itu sesuatu yang tidak membutuhkan segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Dari pengertian ini kita mengambil sifat-sifat Allah yang 20. Kenapa? Dari 20 sifat ini sudah bisa menunjukkan kalau Allah itu zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, gitu loh. Dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Apa sifatnya Allah cuma 20? Ya enggak. Tapi 20 ini sudah bisa menunjukkan, gitu loh. Bukan kenapa sih kok cuma 20? Ya enggak 20 doang sifat Allah. Tapi ulama mencukupkan dengan 20 karena 20 ini sudah menunjukkan kepada sifat-sifat ketuhanan. Lah itu kan di Quran ada 99 Asmaul Husna. Kan bisa pakai itu. Oh iya, kalau bicara Asmaul Husna enggak cuma 99, ribuan sifat, ribuan nama-nama Allah. 99 itu dalam apa? Al-Quran. Di Injil 300 nama. Di Taurat 300 nama. Di Zabur 300 nama. Jadi nama Allah yang tercantum di kitab 4 itu jumlahnya ada 999. Yang satu Ismul A'zam dirahasiakan, gitu loh. Lah kalau mau mengenal Allah pakai namanya, ya banyak banget namanya Allah, gitu loh. Jadi kenapa kok ulama memutuskan cukup 20? Karena 20 itu sudah bisa menunjukkan kepada sifat-sifat ketuhanan. Zat yang tidak butuh segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Jadi jangan sampai kita jadi terpengaruh
karena dituntut mana bukti Qur'annya, bukti hadisnya. Di Quran yang nggak ada kenalilah sifat Allah 20 yang nggak ada. Tapi yang 20 itu disebut dalam Al-Quran semuanya gitu loh. Lah kenapa kok cuma 20? Kembali yang pertama karena akal kita terbatas. Akal ini nggak sanggup mengenal sifat Allah yang nggak terbatas. Karena akal terbatas, maka akal mengenali Allah juga dengan terbatas. Lah 20 itu kata ulama, kesepakatannya ulama itu menjadi batasan dicukupkannya orang kenal Allah. Kalau lebih gimana? Ya nggak apa-apa, kenal Allah lebih ya bagus. Kalau cuma 20 itu dicukupkan gitu loh. Maknanya diwajibkan kenal yang 20. Lah lebihnya bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Mengenal yang 20, apa yang mau kita kenali? Ya sifat kesempurnaannya Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ini dalilnya diambil dari kesepakatannya para ulama. Kalau yang wajibnya bagi Allah ada 20, maka yang mustahil ya ada 20. Maka wajib menurut kesepakatannya para ulama, umat Islam mengenal 20 yang wajib bagi Allah dan 20 yang mustahil bagi Allah. Ulamanya siapa sih? Ulamanya siapa? Tanya lagi. Ulamanya generasi salafuna soleh, dari mulai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang membuat kesepakatan dan para ulama-ulama sezamannya. Jadi sejak tahun 300 Hijriyah, Imam Asy'ari itu hidupnya di pertengahan tahun 300, pertengahan tahun 200. Jadi 200 sekian sampai 300 sekian, maka termasuk salafuna soleh. Dari merekalah kemudian muncullah pelajaran ilmu tauhid, mengenal 20 sifat Allah. Malah kalau di kitab Imam Asy'ari enggak 20. Berapa? 13 sifat. Kok cuma 13? Kata Imam Asy'ari, 13 itu cukup juga. Dari 13 itu kita sudah bisa mengenal sifatnya Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wujud, qidam, baqa, khulafah, qiyamu binafsih, wahda. 13 sifat kata Imam Asy'ari, kamu sudah kenal sifat-sifatnya Allah. Artinya bahwa Tuhan itu ya wajib dengan sifat-sifat itu. Kurang salah satunya bukan Tuhan. Makanya kita mengenal sifat-sifat ini, mempedomani sifat Allah bukan katanya, tapi dengan dalil. Ulama membuat dalil satu persatu. Kenapa sih Allah wajib sifatnya wujud? Nih buktinya. Kenapa sih Allah wajib sifatnya qidam? Nih buktinya. Kenapa Allah wajib sifatnya baqa? Nih buktinya. 20 itu sudah dibuktikan masing-masing bahwa itu wajib ada pada Allah. Hilang salah satunya mustahil gitu. Jadi ini sudah dijawab berkali-kali, nanya lagi, dijawab, nanya lagi. Kenapa? Karena mereka ini, kelompok-kelompok tertentu itu orang-orang yang terpaku pada teks. Kalau nggak ada teksnya, nggak mau. Pokoknya semua harus pakai teks. Baik itu teksnya Al-Quran ataupun teksnya hadis. Nah, kalau nggak pakai teks bagaimana? Wah, itu berarti ngarang-ngarangan aja, ngarang-ngarangan aja. Jadi orang-orang itu dianggap teks itu yang menuntun semua keadaan. Padahal hukum-hukum yang kita ambil
itu enggak semuanya dari Quran dan hadis. Kita punya 4 pedoman hukum. Yang pertama memang Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kalau dicari di Quran nggak ada, dicari di hadis. Kok di hadis nggak ada, bagaimana? Ulama mencari kesepakatan. Ulamanya siapa? Ya ulama-ulama yang terpilih. Bukan ulama kayak kita, kampungan, bukan, ulama yang terpilih. Nah, kalau ulama belum bersepakat bagaimana? Cukup ambil satu pendapatnya ulama, namanya qiyas. Nah, kalau terpaku sama Quran hadis, lah ulama untuk apa fungsinya? Akal untuk apa fungsinya? Jadi ini kita harus kembalikan pengambilan dasar hukum kita dari 4 perkara. Dari Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, termasuk hukum-hukum ini di Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, maka ulama bersepakat cukup kenal 20 sifat. Tapi 20-nya ini semua tercantum dalam Asmaul Husna, gitu loh. Nggak kita ambil semuanya. Kenapa? Karena kecukupannya di dalam mengenal Allah. Lah kalau kenal sifat sempurnanya Allah ya banyak, nggak habis-habis kita bahas nanti. Ya, masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhal. Mana sih? Banyak banget subratnya loh. La wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'a wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin.
Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa ihfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa wafiqhum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan. Jadi sudah paham, sudah kita jelaskan bahwa 20 sifat itu berasal dari makna-makna ketuhanan. Diambil dari mana? Dari mencari definisinya Tuhan. Kalau Allah namanya siapa? Namanya Tuhan. Ya. Nah, Tuhan itu apa? Itu loh. Tuhan itu apa? Yang menciptakan seluruh alam. Ya, kalau Tuhan itu dikenal hanya menciptakan seluruh alam, terus berarti yang kita kenal cuma satu sifat doang dong. 20 sifat. Nah, 20 itu diambil dari pengertian Tuhan. Nah, Tuhan dimengerti apa? Kok bisa menghasilkan 20 sifat? Harus cocok itu loh. Pengertian Tuhan dan 20 sifat harus akur. Kalau Tuhan itu pencipta alam, akurnya sama 20 sifat gimana? Nggak akur dong. Nggak bisa lazim, nggak bisa sinkron gitu loh. Jadi Tuhan dimengerti dengan apa? Kalau syar'i apa? Secara syar'i Tuhan itu yang berhak disembah. Yang disebut Tuhan itu apa sih? Zat yang berhak disembah. Itu pengertian Tuhan menurut syar'i, menurut seluruh agama. Kamu nanya agama mana saja, kalau tanya, Tuhan itu apa? Tuhan itu zat yang berhak untuk disembah. Kalau hanya dengan pengertian itu belum bisa memenuhi nanti definisi yang berkaitan sama sifat-sifat Allah. Kenapa? Yang berhak disembah itu yang sifatnya gimana? Kan kembali lagi. Karena di dunia ini banyak orang yang menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Ada yang ngomong matahari Tuhan, ya disembah. Ada yang ngomong pohon gede itu Tuhan, ya disembah. Ada yang ngomong batu-batu gede-gede Tuhan, ya disembah. Indonesia kan begitu animisme, nyembahnya apa aja yang kelihatan aneh disembah. Ada yang bintang-bintang, ada yang patung. Berarti kan nggak jelas nih yang disebut Tuhan yang kayak apa, nggak jelas definisinya gitu loh. Lah ulama membuat definisi. Apa definisinya? Oh, Tuhan itu zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Itu definisinya. Dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Nah, dengan definisi ini muncullah 20 sifat. Kok bisa? Yang pertama, zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu.
Kenapa dia nggak butuh sesuatu? Pertama, karena dia punya sifat wajib wujud. Yang kedua, punya sifat wajib kidam. Kenapa? Kalau wajib wujud berarti nggak butuh diciptakan. Wajib kidam berarti nggak butuh diciptakan. Wajib bako berarti dia nggak butuh diciptakan. Wajib mukhalafah dia nggak butuh diciptakan. Ini sifat-sifat ini mendukung definisi tadi, begitu loh. Yang tidak membutuhkan segala sesuatu itu berarti wajib pada dia punya 11 sifat. Wujud, kidam, bako, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman, 11 sifat. 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Gitu loh. Nah terus 9-nya menunjukkan segala sesuatu membutuhkan dia. Mana sifatnya? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayyan. Berapa? 9. 9 sifat ini menunjukkan segala sesuatu membutuhkan kepada Allah. Kenapa kita butuh kepada Allah? Karena Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu. Gitu loh. Jadi kenapa kok 20 sifat ini cocok sama definisi ketuhanan. Lah kalau kamu nggak mendefinisikan ketuhanan, terus gimana kenal Tuhan? Gitu dong. Lah, definisi muncul dari mana munculnya? Dari orang-orang mutakallimin, para ahli usuluddin, para orang-orang yang terlibat di dalam pembahasan ilmu tauhid, memperdalam pembahasan di dalamnya hingga membuat sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan inilah kita bisa memahami tentang definisi ketuhanan. Kalau nggak pakai definisi ini gimana? Ya nggak nemu. Gimana nemunya? Paling pakainya nanti Asmaul Husna. Lah padahal Asmaul Husna itu bukan untuk mengenali ketuhanan. Coba baca ayatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka panggillah Allah, undanglah Allah dengan nama-nama itu. Berarti nama-nama itu nama untuk memanggil Allah. Kalau kamu doa ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, dengan nama-nama itu kita berdoa mengundang nama-nama Allah. Nah kalau untuk mengenal yang namanya Tuhan, ya bukan pakai itu. Coba bisa nggak kamu kenal orang pakai namanya? Coba saya sebutkan. Saya punya kawan namanya Joko. Coba Joko kayak apa orangnya? Tahu nggak kamu? Nah, bagaimana mau mengenal orang kok pakai namanya? Ya nggak bisa dong. Kenal orang pakainya apa? Sifat-sifatnya. Baru tanya nama kamu siapa? Gitu dong. Nah, untuk apa namanya? Untuk manggil, Joko, sini loh. Nah ini nggak kenal sifatnya, kenal namanya. Dari nama itu mau kenal orangnya, ya nggak bisa. Ada orang namanya Joko, ada Budi, ada Sugeng, ada Soekarno, ada Subejo. Gimana mau kenal orangnya? Oh, kita sebut aja tiap hari Joko, 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 Joko. Kenal Joko kamu? Mau kenal Allah pakai wiritan, nggak bisa. Allah, 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 Allah. Terus kenal Allah gitu? Ya nggak bisa. Dari mana jalannya wiritan untuk kenal Allah? Nggak bisa.
Wiritan itu hasilnya orang yang kenal Allah. Karena kamu kenal Allah, mau mengingat Allah, kamu sebut namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyambung, kamu connect kepada dia. Ini kenal orangnya, nggak nyebut-nyebut namanya, terus pengen kenal, nggak nyambung kalau begitu. Ya, jadi ulama menata kita udah sempurna, jangan sok-sokan lah. Kembali ke Quran hadis. Kalau nggak ada Quran hadisnya tolak. Sok-sokan. Ulama sudah terdahulu membahas lengkap sampai hasil kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, kitab. Itu dari fan mudawan yang muncul dari para ulama. Ini buang semua, kembali ke Quran hadis. Goblok kita namanya. Bukan maju malah mundur, ya begitu, gitu loh. Kalau kita pengen maju, ya mestinya sesuai dengan apa yang sudah jalannya para ulama. Mudah-mudahan kita dengan apa yang kita kaji ini, kita bisa ikut terus apa yang menjadi jalannya para ulama. Kita bisa seagama dengan mereka, seakidah dengan mereka, seprinsip dengan mereka, satu amal dengan mereka, hingga apa yang menjadikan keselamatan mereka menjadi jalan pula keselamatan untuk kita di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambahkan keimanan kita, kecerdasan kita, keyakinan kita, hingga hati kita bisa kokoh dalam mengimani Allah, hingga pada akhirnya kita bisa meninggal dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina taubatan li kulli hawba fastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.